Cepat-cepat, ayo cepat, kita pergi. Apakah kamu menerima email saya? Aku tidak bisa menemukanmu, jadi aku menunggumu di sini. Ada beberapa hal yang harus aku jelaskan padamu. Tidak ada yang perlu dijelaskan, kita sudah selesai. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu harus memberiku waktu, aku harus menjelaskan semuanya padamu. Maaf Tuan Wen, aku masih punya pekerjaan. Aku tidak punya waktu, tolong minggirlah. Kamu kenapa? Ada apa yang bisa diperdebatkan? Aku belum pernah melihat orang yang memaksa seperti kamu. Xiao Xin sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri tidak menghargainya. Siapa yang harus disalahkan? Ayo kita pergi. Hello. Kamu mau apa? Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Jangan bilang ini padaku. Kamu sama sekali tidak mengerti aku sudah sangat mengerti. Kamu adalah pemburu. Hotel adalah mangsamu. Benar, aku datang untuk membeli hotel, tapi aku datang ke sini. Tujuan utamanya adalah untukmu. Sekarang kamu mengatakan ini tidak ada gunanya. Dengarkan dulu penjelasanku, aku tidak seperti itu. Jangan seperti ini. Semua orang melihat kita di luar. Jangan pedulikan mereka. Mereka tidak akan mengerti kita. Ini adalah urusan kita. Lihat aku. Lihat mataku, lihat aku, jangan perlakukan aku seperti ini. Hatiku sudah kau kacaukan. Baik, aku tidak akan bicara. Kamu lihat mataku. Semua jawaban ada di mataku. Apakah kamu melihat cintaku padamu? Cintaku. Tidak hanya di mataku. Tapi di dalam hatiku, di tempat yang paling dalam. Tom Xin. Aku mencintaimu. Wow. Tuan Wen. Kamu minggirlah. Lihat, siang bolong, mereka berdua gila ya. Lihat APA, kembali bekerja, kembali bekerja. Sudah, ayo pergi, bubar-bubar. Tuan Wen, kamu ingin menemuiku? Apakah Li Chongguang yang memanggilmu datang? Bukan. Dia sama sekali tidak tahu aku akan datang ke sini. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu inginkan. Minum segelas anggur. Begini suasana hati akan lebih baik. Aku sudah minum segelas ini seperti yang kamu katakan. Apalagi yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Bisakah kamu tidak berbicara seperti ini denganku? Aku merasa sangat tidak nyaman. Lalu kamu ingin aku berbicara denganmu dengan nada seperti apa? Seperti dulu. Kamu tahu, dulu kita sangat dekat. Aku tidak punya kata-kata untukmu.
Tapi aku punya kata-kata untukmu. Kamu sangat peduli dengan hotel, kan? Sekarang aku beritahu kamu. Hotel tidak akan ada masalah. Kamu bisa tenang. Tenang. Tenang, hotel akan diakuisisi dan tidak akan tutup. Jangan paksa aku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Apa maksudmu dengan berusaha sekuat tenaga? Dengan uang. Dengan kata-kata manis agar aku bisa mengendalikanmu. Aku hanya ingin bersikap baik padamu. Aku ingin kamu hidup bahagia. Aku tidak pernah berpikir untuk memanfaatkanmu untuk melakukan apapun. Aku tulus padamu. Sepertinya saat kamu berbohong. Kamu sendiri percaya itu benar. Kenapa kamu masih tidak percaya padaku? Jika kamu tidak punya permintaan lain, aku akan pulang dulu. Kamu masih tidak percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu. Lalu kenapa kita harus bertemu dengan cara seperti ini? Kamu bisa ganti pekerjaan dan bertemu denganku. Kenapa harus menargetkan hotel? Hotel adalah seluruh hidupku. Aku benar-benar tidak mengerti. Pekerjaan adalah pekerjaan, perasaan adalah perasaan. Hotel ini akan diakuisisi oleh siapapun. Asalkan kamu mau, kamu bisa tetap di sini dan bekerja. Kamu bisa menjadi manajer umum hotel ini. Tapi kenapa kamu begitu keras kepala dengan hotel ini? Hotel bukan hanya restoran dan departemen kamar. Setiap hari aku menghadapi tamu yang datang dan pergi, aku bersama mereka. Berbagi suka dan duka, kenangan dan perasaan ini. Bagaimana kamu bisa begitu mudah mengambilnya? Perasaan adalah perasaan dengan Lin Chongguang. Masih perasaan terhadap restoran. Pada akhirnya Lin Chongguang atau restoran, mana yang membuatmu tidak bisa melepaskan diri? Dia dan restoran itu selalu bersama. Bahkan setelah dia pergi selama 3 tahun. Saya merasa dia dan restoran itu tidak pernah terpisah. Tapi saya rasa saya sudah bisa menangani hubungan dengannya. Melepaskannya. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini hari ini. Tongsin, kamu harus tetap percaya padaku. Saya sudah melepaskan banyak hal, kita bisa bersama. Saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Lalu mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Kembalilah padaku. Mari kita mulai lagi. Saya bersedia melepaskan segalanya untukmu. Jika kamu sudah selesai bicara, bolehkah saya pergi? Siapa yang menyuruhmu datang? Benar-benar keterlaluan. Hei Chongguang, jangan masuk, jangan menarikku. Saya baik-baik saja. Benar-benar tidak ada masalah, dan dia sudah setuju. Semua hal tidak akan ditindaklanjuti lagi. Restoran akan baik-baik saja, semuanya akan berlalu. Mengapa kamu mencarinya? Bahkan jika hotel mengalami kesulitan? Tidak perlu hanya mengorbankanmu Tongsin sendirian. Kamu pikir kamu adalah penyelamat? Kamu tidak perlu bilang padaku kamu baik-baik saja. Saya tidak ingin mendengarnya. Tongsin. Di masa depan, jika ada masalah dengan hotel, serahkan pada saya untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, saya akan merasa saya sangat tidak mampu. Saya akan merasa selalu berhutang padamu. Baik.
Saya lelah, saya akan pulang dulu untuk istirahat. Ketika kamu menghadapiku, selain menghindar, apalagi? Kamu minum terlalu banyak. Perselang. Saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak membicarakanmu lagi. Tapi saya benar-benar tidak mengerti Meneer Tong itu. Apa sebenarnya yang baik? Saya tahu. Dia cantik, lalu apa? Kamu tahu? Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditemui seumur hidup. Saya takut setelah melewatkan ini, saya tidak akan bisa menemukannya lagi. Sahabatku, Parasan yang kamu katakan itu. Saya benar-benar bisa mengerti. Waktu saya masih SMP. Sejak itu saya sudah tahu. Sebenarnya cinta itu sama seperti minum alkohol. Minum sedikit akan membuatmu merasa nyaman. Minum terlalu banyak akan membuatmu pusing. Kadang sakitnya sampai ingin mati, tapi apa boleh buat? Pasti ada saatnya sembuh, hanya masalah waktu. Baik. Kapan ya? Kapan sebenarnya saya bisa melupakannya? Bagaimana kalau saya tidak bisa melupakannya? Saya takut tidak bisa melupakannya dan menyerah. Seumur hidup saya akan membenci diri sendiri. Jika tidak ingin menyesal, ambil dia kembali. Saya bodoh sekali. Sepertinya saya benar-benar mabuk. Sebelum saya sadar, saya akan memberimu nasihat. Karena kamu sangat peduli padanya. Kejar dia kembali. Akhirnya sampai ke intinya. Tapi saya ingin mengingatkanmu. Dari sudut pandang Tong Sin. Menurutmu, apakah dia masih mau bersama seseorang yang ingin mengambil restoran besarnya? Manajer Tong, untuk acara minggu depan, bufetnya bisa diatur di sini dulu. Baik. Tong Xin. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Masih ingat gereja yang dulu itu? Malam ini saya akan menunggumu di dalamnya. Saya tidak akan datang. Ini permintaan terakhir saya padamu. Saya harus mengatakan semua yang ada di hati saya. Dan kamu harus benar-benar mendengarnya. Kalau tidak, saya tidak akan rela. Malam ini jam 12. Di gereja itu, jam 12. Saya menunggumu. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Jashian jangan pergi. Jashian, saya tahu saya membuatmu takut lagi. Beri saya 1 jam, atau setengah jam saja. Hanya kita berdua. Cari tempat yang tenang dan hak duduk. Saya hanya permintaan lagi. Bolehkah Jiasuan? Saya mohon. Kamu salah orangnya. Jiasuan jangan pergi. Kamu mau apa? Aku tidak salah orang. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau meninggalkanku? Tolong. Lepaskan dia, kau dengar tidak? Tolong.
Jangan mendekat, tenanglah, jangan seperti ini. Jika kau melangkah lagi, aku akan membunuhnya. Jangan sakiti dia. Lepaskan aku, kau dengar tidak? Mundur. Di mana dia, manajer umum? Mereka sudah ke atap. Segera hubungi polisi dan 120, semua petugas keamanan siaga. Jangan sampai mengganggu. Ya, manajer umum. Tongsin, segera beritahu Departemen Keamanan. Blokir tangga dan lift di dalam restoran. Jangan biarkan kang masuk. Apa yang terjadi? Seorang pelayan diculik oleh orang gila. Cepat. Aku segera ke sana. Cepat, cepat, cepat. Xiao Wang, apa yang terjadi? Ada orang di Departemen Makanan dan Minuman yang diculik. Departemen Makanan dan Minuman. Kalian semua diam di tempat, dan kalian juga tidak boleh keluar. Tenang, tenang, jangan mendekat. Jangan paksa aku, Kak Chongguang. Bos Lee, begitu aku mendapat kabar, aku langsung datang. Tamu ini pernah makan di tempatku. Tidak menyangka terjadi hal besar seperti ini. Bagaimana dengan Lau Jin? Sudah di ruang medis, tidak apa-apa. Bos Lim, sekarang bagaimana? Dia sekarang membawa pisau. Jangan sampai terprovokasi. Kalian tunggu di sini, aku sendiri yang akan mendekat. Pukin, Bos Lin. Tuan, Diam, aku bicara padamu, jangan mendekat. kau tenanglah. Aku adalah manajer umum hotel ini. Namaku Lin Chongguang. Ada apa yang bisa kau katakan padaku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau tidak boleh melangkah lagi. Apapun permintaanmu, aku pasti akan memenuhinya. Jangan bohong, tidak ada yang bisa mengambil Jiasuan lagi dariku. Dari sisiku. Tuan ini, aku pikir pacarmu juga bernama Jia Xuan, kan? Begini saja, aku akan segera menghubunginya. Biarkan dia yang berbicara denganmu. Aku tidak akan percaya padamu, kau pergi saja. Baik, aku pergi. Aku akan segera menghubunginya. Tenang, tenang. Aku benar-benar bukan pacarmu. Lepaskan aku. Telepon Bos Lin. Oke. Dia sedang tidak stabil, aku hanya bisa membohonginya. Nanti kita lihat situasinya. Oke. Hari-hari, Bos Lin. Apa yang kamu lakukan? Bukannya aku sudah bilang jangan datang? Tuan. Telepon pacarmu sudah tersambung. Dia bilang dia sangat menyesal. Dulu dia telah menyakiti kamu sangat dalam. Dia ingin meminta maaf langsung padamu. Kamu mau bicara dengannya? Tidak, jangan. Ayo. Tahan, kalian para penipu, tahan dia. Aku baik-baik saja, Jiasuan. Jangan bergerak, Xiao Fen. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu, tidak apa-apa.
Wah, Xiaofen, tidak terlihat ya. Kamu cukup berani. Saat-saat kritis seperti ini kamu benar-benar hebat. Ini bisa jadi berita utama di koran. Lihat luka kamu. Sakit tidak? Nanti aku bawa kamu ke rumah sakit. Manajer Tong, masalahnya sudah selesai. Bos Lin dan Xiaofen sudah menjinakkan tamu itu. Mereka sudah dibawa polisi. Hanya saja Xiaofen sedikit terluka. Parah tidak? Bagaimana yang lain? Tidak terlalu parah, yang lain baik-baik saja. Hari ini beruntung ada Bos Lin. Bagus, aku masih ada urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Oke, Manajer Tong. Di sini serahkan padamu. Oh. Xiaoming, Bos Lin. lihat Manajer Tong. Barusan dia seperti ada urusan. Pergi. Oh, tahu. Kamu memang di sini. Chong Guang, Tidak heran kamu aneh hari ini. Ternyata kamu mau bertemu dengannya. Apakah kejadian mendadak di hotel mengganggu janji kamu? hari ini aku janji dengannya. Dia bilang malam ini harus bertemu aku. Hanya saja aku tidak datang tepat waktu. Lalu kenapa kamu belum masuk? Mau aku bantu ketuk pintu? Dia tidak ada. Apakah kamu akan menunggu di sini semalaman? Tidak, aku baru saja mau pergi. Kamu baik-baik saja? Baik, semuanya sudah selesai. Aku pikir kamu hanya peduli pada kencanmu. Sama sekali tidak peduli dengan ini. Kenapa kamu bilang begitu? Siapa yang tidak peduli padamu? Hari ini aku sedang berlari-lari untuk mencari tahu tentangmu. Zhao Ming bilang kamu baik-baik saja, baru aku keluar. Kenapa kamu tidak tanya Li Jiaxuan? Dia benar-benar ketakutan hari ini. Dia punya kamu, manajer umum yang peduli. Kenapa aku harus khawatir? Kenapa setiap kali kamu menyebut Li Jiaxuan? Kamu selalu bicara dengan nada sinis? Kenapa aku tidak marah padanya? Kalau bukan karena dia hari ini, Kamu pasti bisa bertemu Wen ZKAI, kan? mungkin aku seharusnya tidak datang hari ini. Lagi pula, semuanya sudah selesai. Kalau dia bukan orang yang membeli restoran ini, apakah kamu masih akan bersamanya? Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus benar-benar melupakannya. Dari pikiranku, Apakah kamu mencintainya? aku tidak bisa melupakannya. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Ini adalah perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Orang yang keras hati seperti kamu tidak akan mengerti. Apakah kamu punya hati nurani? Malam-malam begini, aku mendengarkan kamu bercerita tentang bagaimana kamu menyukai seorang pria. Aku cukup sopan, kan?
Teman seperti apa yang bisa melakukan ini untukmu? Memang benar, memiliki teman sepertimu itu baik. ZKI maaf, hari ini karena restoran. Tidak perlu menjelaskan lagi. Sudah aku katakan padamu. Hari ini aku punya hal penting untuk dibicarakan denganmu. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Hari ini karena hari dia mendadak di restoran. Jangan lagi membawa-bawa urusan restoran, oke? Apakah aku tidak punya tempat sama sekali di hatimu? Kamu tahu, hari ini, ketika aku menunggumu di gereja dan kamu tidak datang, bagaimana perasaanku? Kenapa kamu tidak percaya padaku sekali saja? Kamu sudah melakukan banyak hal yang merugikan restoran. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apa itu kepercayaan yang sebenarnya? Percaya pada orang yang tidak bisa kamu percayai. Inilah kepercayaan yang paling dalam. Hari ini kamu membuatku tahu betapa bodohnya aku melakukan hal ini. Pak Wen, apakah kamu sudah selesai bicara? Tongsin sudah sangat menderita karena kamu. Kenapa kamu harus menyusahkannya seperti ini? Kamu ingin tahu apa itu kesulitan yang sebenarnya? Sekarang aku akan memberitahumu. Restoran ini pasti akan menjadi milikku. Permainan Antarakita akan segera dimulai. Baik, aku akan menemani sampai akhir. Selamat tinggal, Tong Eksayan. Teman-teman sekalian, mari kita angkat gelas kita. Untuk pahlawan kita, Lu Xiaofen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Xiaofen, kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, Paman De. Aku kuat. Apa mungkin ada masalah? Apa sekarang kamu merasa seperti Wusong? Sudah, kita bicara lagi nanti. Sekarang waktunya bekerja. Ayo, ayo. Hei teman, kamu tahu tidak, sekarang kamu adalah pahlawan restoran. Sally sudah bercerita padaku tentang petualangan heroikmu tadi malam. Sudah, anak muda, aku tidak menyangka kamu seberani ini. Tapi aku akan bilang pada semua orang, jika gadis yang aku suka juga diculik, aku pasti akan berani juga. Kakak Dajiang, jangan bicara sembarangan. Xiaofen menganggapku sebagai teman, kan? Karena satu orang membuat begitu banyak orang ketakutan. Dan 2 orang terluka, Li Jiashuan. Permainan ini benar-benar seru. Sally, kamu bicara apa sih? Sally. Sally, kamu cemburu. Tenang saja, suatu hari nanti jika kamu diculik, semua orang di dapur pasti akan segera menyelamatkanmu. Benar, pasti lebih cepat dari departemen makanan, kan? Tentu saja, tapi belum tentu ya. Kalian jangan berdebat lagi, aku tidak sebodoh itu. Sampai orang lain menaruh pisau di leherku. Baru sadar itu orang gila. Semua ini karena dia anak orang kaya. Membuat semua kekacauan ini. Sally, perkataanmu terlalu berlebihan. Tidak bisa membedakan benar salah, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah, di sini juga cukup panas. Departemen makanan, mulai bekerja. Ayo, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Tidak usah antar. Semua ini karena kamu. Xiaoxian, Kamu ngapain ikut keluar? Sally tidak bisa bicara, dia tidak bermaksud begitu. Jangan terlalu dipikirkan. Lalu dia bermaksud apa? Kamu tahu?
Kamu bukan juru bicaranya. Ngapain kamu yang menjelaskan? Mungkin Sally benar. Aku memang seorang putri yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Lama-lama kamu akan terbiasa dengan mereka. Sebenarnya, ketika ayahku pertama kali menangkapku dan membawaku pulang, kamu sudah tahu siapa aku, kan? Ayah, Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tidak membenciku? aku ingin membenci tapi tidak bisa. Xiaofan, maksudku. Kamu tidak takut kemarin? Orang itu membawa pisau. Dia bisa melakukan apa saja. Begitu aku dengar kamu ditangkap, kepalaku langsung kosong. Yang kupikirkan hanya menyelamatkanmu, asalkan kamu selamat. Aku mari pontadak APA. Jangan ngomong sembarangan. Aku serius. Asalkan itu baik untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Saat itu aku hanya berpikir, tidak peduli kamu anak siapa. Aku akan melindungimu dengan baik. Maaf ya, Sudah, jangan bicara lagi. Aku tidak memintamu melakukan apa-apa. Asalkan kamu bahagia setiap hari, itu sudah cukup. terima kasih, Xiaofan. Cepat kerja lagi. Li Jiaxuan, ngapain kamu waktu jam kerja? Aku sedang bicara dengan Xiaofan. Semua orang di sini sibuk sekali. Kamu malah santai, waktu jam kerja malah pacaran. Kami tidak seperti itu, dia terluka karena menyelamatkanku. Aku hanya ingin berterima kasih padanya. Sudah. Kamu selalu bisa menemukan alasan. Begini, tadi ada tamu. Memesan paket. Sampai sekarang belum juga datang, kamu tanya ke dapur. Aku langsung ke sana. Terima kasih. Xiaoxin, akhirnya kamu bertemu dengan Wen Zekai. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku sangat lelah sekarang. Aku hanya peduli padamu, kamu tidak tahu, katakan padaku. Waktu itu kamu mau ketemu dia, aku sampai ikut deg-degan. Semalaman aku nggak bisa tidur, mikirin apa yang bakal kalian bicarakan. Apa yang bakal kalian lakukan, hubungan kalian. Dan bakal berkembang ke arah mana di masa depan. Joanna, bisa nggak kamu nggak usah bahas ini? Pertanyaan yang terlalu kepo. Kasih bocoran dikit dong. Bukannya kamu udah putus sama dia? Apa dia sampai merengek minta kesempatan lagi? Dan kamu lagi terpesona sama tatapan matanya yang dalam. Tanpa sadar terjebak dalam pelukannya yang hangat. Ah, terlalu sedih. Kita udah benar-benar selesai. Ah, jadi kamu beneran rela putus sama dia? Ya ampun, aku nggak pernah sama dia kok. Udah, konferensi pers selesai, biarin aku sendiri aja, oke? Hei, sekarang ke bar yuk. Bos Lin bikin iri banget. Hidup cintanya begitu berwarna. Baru aja putus sama Wen Zekai. Manajer umum kita langsung memanggil. Tong Xian, kamu beneran beruntung banget. Aku nggak tahan sama kamu, Joanna. Maaf, aku mau tanya, manajer kita bilang buat buru-buruin pesanan, aku harus cari siapa? Sally, tamu meja 3. Pesanannya udah selesai belum? Nggak tahu. Gimana kalau kamu bantu aku bikin sekarang? Tamunya udah nggak sabar, jangan cuma ngomong doang. Kalau buru-buru ya bikin sendiri, bahan-bahannya kan udah ada. Kamu kan hebat, hal kecil kayak gini nggak susah buat kamu kan? Aku nggak tahu kenapa kamu kayak gini sama aku. Tapi, kalau itu karena kejadian waktu itu.
Aku cuma bisa bilang, aku juga nggak sengaja. Itu cuma kecelakaan. Bikin Lu Xiaofen lari ke sana kemari. Kayak orang bodoh sampai terluka. Kamu cuma bilang ini kecelakaan dengan santai. Li Zhishan, sebenarnya kamu punya daya tarik apa sih? Semua orang ngelilingin kamu malah di sini. Pura-pura kasihan. Bikin kesel banget. Sally, kamu boleh nggak suka sama aku, tapi kamu bawa perasaanmu ke dalam kerja. Kamu nggak merasa itu kekanak-kanakan? Lagi sibuk nih, nggak lihat ya? Buat apa sih datang? Zhishan, Ini salahku. Aku sudah siap sejak lama. Aku lupa memberitahumu. Aku lupa menelepon restoran itu. terima kasih, Kak Dajiang. Jangan sungkan, cepat antarkan ke Kak Hailun. Dia marah lagi padamu ya. Gadis Castle. Hari ini ulang tahunmu, tidak perlu minta maaf. Aku tahu pasti kamu lupa. Kenapa tidak mengingatkanku? Setidaknya aku bisa menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tidak perlu serumit itu. Kamu datang dan meniup lilin bersamaku. Itu sudah hadiah ulang tahun terbaik. Cepatlah buat permohonan. Membuat permohonan saat ulang tahun itu sangat mujarab. Baik, buat permohonan. Tongsin, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa yang membuatnya begitu misterius? Waktu ulang tahunku yang lalu, aku membuat sebuah permohonan. Yaitu pada ulang tahun berikutnya. Bisa meniup lilin bersamamu. Tak disangka permohonan itu benar-benar terwujud. Sudah berapa lama kita kenal? Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Aku masih ingat waktu itu. Kamu masih seorang gadis kecil yang memakai kuncir. Selalu mengikutiku kemana-mana. Kamu ingat tidak, waktu itu kita sering makan di rumah direktur. Kamu paling suka makan daging merah buatannya, setiap kali selalu makan satu mangkuk besar. Waktu itu sangat menyenangkan. Lin Chongguang, berapa umurmu? Jangan membuat dirimu seperti orang tua. Pikirkanlah masa depan, bisa tidak? Ya, pikirkan masa depan. Terima kasih. Ada apa? Tiba-tiba jadi begitu sopan. Waktu aku di Makau dulu, ada beberapa kali aku berdiri di jalan, hanya ingin cepat-cepat melihatmu. Aku sangat takut kalau sampai terlewatkan. Maka aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Benar-benar. Waktu itu aku tahu betapa besar artimu di dalam hatiku. Kamu tidak sedang menghiburku karena hari ini ulang tahunku, kan? Tentu saja tidak. Aku berkata jujur. Tongsin, kamu tahu kenapa aku memutuskan untuk kembali? Sejujurnya, waktu kamu datang mencariku, aku benar-benar senang banget di hati. Beneran? Siapa sih? Tongsin. Aku pikir kalian gak lupa sama aku. Setidaknya masih ingat ada orang seperti aku. Kamu tahu gak perasaan itu sepenting apa buat aku? Waktu lihat kamu muncul di depan mataku. Cengar-cengir bodoh, meski gak ngomong apa-apa. Tapi aku lagi lihat Tongsin yang dulu.
Cewek yang selalu bisa bikin aku senang. Kamu beneran mikir gitu? Iya. Tongsin, coba senyum dong buat aku. Anggap aja hadiah ulang tahun buat aku. Ayo bersulang. Kamu belum bilang selamat ulang tahun. Chivas pakai es ya. Teleponmu kenapa nggak diangkat? Jika kita harus percepat langkah, jadi buruan ambil semua chipnya. Ayah, kemarin suruh kamu cariin di restoran. Siapa sebenarnya musuhnya Lin Chongguang? Ketemu nggak? Lin Chongguang kerjanya hati-hati. Perawakannya juga toleran. Mau cari musuhnya bukan hal gampang. TAPI. Akhirnya ketemu juga. Siapa? Wakil manajer umum mereka Wang Sensiong. Bagus. Cepat cariin dia, bilang aku mau ketemu secepatnya. Kok mendadak buru-buru banget? Aku cuma jalankan rencana yang udah ditentukan. Apa salahnya? Ada hubungannya sama manajer Tong ya? Sudah kubilang, aku lagi lakukan yang harus dilakukan. Mulai besok, aku pasti 100% fokus ke akuisisi restoran. Kali ini, bakal kukerahkan semua usaha. Bos, progres di sana gimana? Lancard. Sekarang yang kita kejar adalah waktu. Siapa yang duluan melangkah? Dialah pemenangnya. TAPI. Lin Chongguang dan kawan-kawannya nggak bakal tinggal diam tunggu mati kok. Pega ini baru benar. Semakin mereka melawan, semakin buruk akhirnya. Lebih erat lagi. Baik, aku akan ke sana. Chongguang, melihat situasi sekarang. Apakah restoran kita akan jatuh ke tangan Li Ronghao? Ketua, jangan khawatir. Keadaan belum seburuk itu. Dengan saham yang kita pegang sekarang, mereka belum bisa mengganggu kita. Tapi kita harus mencegah mereka membeli saham. Dari pemegang saham lain, ini sangat mengancam bagi kita. Tolong tunjukkan daftar pemegang saham. Ketua, ada apa? Apakah Anda tidak enak badan? Tidak apa-apa, mungkin kemarin malam kurang tidur. Serahkan saja pada saya. Anda sebaiknya pulang dan istirahat. Tidak apa-apa, ini saat yang penting. Bagaimana mungkin aku pulang dan istirahat?
Halo, Bos Liu? Halo, saya Lin Chongguang. Saya atas nama ketua, ingin berbicara. Tentang saham Jiu Longhu, terima kasih. 谢谢。 Halo, Bos Si, saya Lin Chongguang. Baik, terima kasih. Ketua dan manajer umum sudah 2 hari. Rapat di ruang rapat, suasana sangat tegang. Ya, saya dengar dari resepsionis, mungkin restoran kita benar-benar akan bangkrut. Kalian berdua jangan asal bicara, manajer umum. Pasti akan menemukan cara, dia lebih khawatir daripada kita semua. Saya nggak bosin. Sudah beberapa hari tidak keluar kantor, pasti sangat lelah. Josh yang pergi kemana? Tidak pulang? Kalian duluan saja pergi. De Jong, tunggu sebentar, tolong aku. Halo, Bos Li? Oh, tidak apa-apa. Nanti saya akan sampaikan ke ketua. Pak, kami dari hotel menyiapkan makan malam spesial untuk Anda. Anda datang tepat waktu. Saya baru saja mau makan mie instan. Jangan makan mie instan, cepat makan ini selagi hangat. Coba. Aduh, benar-benar lapar. Bagaimana? Tidak enak. Iya, memang tidak enak. Maaf, ini pertama kali saya masak. Benar-benar pertama kali. Aku cuma bercanda, enak kok beneran. Tapi sayangnya, agak sedikit asin. Aku kasih kamu air ya. Tangan kamu kenapa? Nggak apa-apa, tadi gak sengaja kena panas. Gak apa-apa kan? Salah aku sendiri yang ceroboh. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku masuk dapur. Tapi aku cuma pengen masak buat kamu sekali. Aku lihat kamu beberapa hari ini sibuk sama urusan restoran. Siang malam gak ada istirahat. Aku merasa kasihan. Aku sangat pengen ngelakuin sesuatu buat kamu. Terima kasih. Apa aku memang sangat bodoh ya? Bisa ngelakuin sesuatu buat orang yang kita sayang. Aku merasa sangat senang. Mungkin inilah yang disebut cinta. Jia Xuan, kamu mungkin belum bisa merasakan apa itu cinta sejati. Sebenarnya cinta itu membuat kamu terlibat di dalamnya, tapi gak bisa keluar. Inilah kerapuhan cinta dan ketidakberdayaan. Kenapa kamu selalu menghindar? Apakah karena usia? Atau takut sama pandangan orang?
Kalau dua orang saling mencintai, semua itu bukan masalah. Gimana aku harus bilang? Biar kamu ngerti. Xiao Fen ya? Mau dengar saran aku? Hargai baik-baik cinta Xiao Fen ke kamu. Tapi kita cuma teman. Tapi aku bisa lihat, Xiao Fen benar-benar suka sama kamu. Maaf, boleh tanya, di mana bisa naik taksi? Oh di sana, terima kasih. Selamat pagi, Direktur. Xiao Fen, kerja yang baik ya. Iya, Direktur. Xiao Fen kerja keras banget. Bulan ini, dia bahkan dinobatkan sebagai karyawan terbaik di restoran. Benarkah? Kedepannya, kamu harus lebih banyak bantu dia. Saya tahu. Saya sekarang pergi menemui si Zirang. Baik, silakan. Kak Chongguang. Ibu saya pulang pergi pagi malam. Dia sedang sibuk apa kira-kira ini? Masalah restoran lagi. Semangat, Xiao Fen. Silakan, maaf saya terlambat. Katanya kamu sudah kembali bekerja di restoran. Oh iya. Katanya dia ingin belajar manajemen restoran. Anak muda ini memang ingin maju sebagai ayahnya. Saya harus mendukung sepenuhnya. Direktur memang punya visi jauh ke depan. Sebenarnya restoran besar ini akan segera menjadi milik Anda. Nona Li melakukan ini untuk mempersiapkan masa depan. Aku mendengar bahwa Danau Jiulong ini telah berantakan. Semua orang panik. Kami tidak melakukan apa. Mereka sudah tidak tahan. Saya sudah bilang sebelumnya. Hia Jun seorang wanita. Bagaimana bisa mengatasi kekacauan ini? Sebenarnya mereka sudah aktif menghubungi para pemegang saham. Sepertinya mereka ingin mendahului kita. Mereka mau bagaimana? Tidak apa. Joshian adalah anak saya. Kamu tidak perlu ragu. ZKI, saya mau tanya sesuatu yang pribadi. Kamu punya pacar belum? Apa hubungannya dengan akuisisi restoran? Saya cuma iseng tanya saja. Direktur, sebenarnya Ailun masih muda. Dan kondisinya sangat baik. Menurut saya, pria yang punya karir. Tidak perlu khawatir tidak ada wanita. Orang yang tampan dan bisa menghasilkan uang. Ini dua hal yang paling disukai wanita. Anda benar sekali, menurut saya cinta bukan bisnis. Tidak bisa diukur dengan hal-hal luar. ZKI. Kamu masih terlalu muda. Kalau sudah sampai usia saya, kamu tidak akan lagi punya harapan tidak realistis tentang cinta dan pernikahan. Sebenarnya semuanya sangat sederhana. Pria menaklukkan wanita, Direktur. Saya sangat setuju dengan pandangan Anda, dan saya rasa kita sebaiknya membahas masalah akuisisi restoran saja. Ayo makan dulu. Ayo ke taman, aku ingin jalan-jalan di sana. Ibu. Xiao Fan,
Beberapa hari ini, aku lihat ibu sibuk sekali. Aku juga belum sempat ngobrol baik-baik dengan ibu. Lau Sang bilang ibu ada di sini. Jadi aku datang untuk menjenguk ibu. Ibu, aku temani ibu duduk sebentar ya. Iya, ayo. Xiao Fan. Entah kenapa, belakangan ini, aku sering teringat ayahmu. Kadang-kadang hatiku rasanya kosong sekali. Ibu terlalu lelah. Bagaimana kalau aku ajak ibu jalan-jalan? Bukankah ibu selalu ingin ke Sichuanbana? Aku punya teman di agen travel, aku bisa minta dia atur. Wah, anakku sudah besar. Andai ayahmu bisa melihatmu sekarang, pasti dia sangat senang. Dia pasti bilang, anak sialan ini. Waktu aku dan ayahmu menanam pohon ini, kami berjanji, restoran kita akan seperti pohon ini, semakin subur, dan akan bertahan selamanya. Sekarang ayahmu sudah tiada. Kedepannya, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita harus berusaha keras untuk mempertahankan restoran kita. Ibu, tenang saja, restoran kita pasti baik-baik saja. Kan masih ada aku di sini. Kakak Xiaoxin dan Paman De, kita semua akan berusaha bersama. Kita pasti tidak akan membiarkan orang lain merebut restoran kita. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir, ayo. Sandarkan kepala ibu di bahuku, istirahat sebentar. Hei bos, orang kunci yang kita bicarakan kemarin. Aku sudah temukan. Dia memegang 8% saham. Ini sangat penting untuk akuisisi kita kali ini. Baik, berarti orang ini sangat krusial. Menurutku kamu harus mencari semua informasinya. Dan tidak boleh ada yang terlewat, tidak masalah. Bagus sekali. Rapat direksi sudah kami yakinkan. Kami pun lega. Mereka akhirnya menghormati permintaan saya. Chong Guang, ini yang bisa saya lakukan. Sisanya terserah kalian. Tenang saja. Gedung yang ini? Oh, yang ini sudah hampir selesai. 2 gedung lainnya agak tertinggal progresnya. Percepat. Siap, akan saya tekan kontraktornya. Bos Wang, Ling Chongguang datang beberapa hari lalu. Minta semua pembayaran proyek harus dapat persetujuannya. Omong kosong, waktu bos lu masih ada, proyek fase 2. Sudah dia mannequin ke saya. Siapa dia ini? Kami juga kesal melihat ini. Lin Chongguang ini. Baru menjabat ingin tunjuk kekuasaan, tapi jangan sampai ganggu. Bos Wang Dong, benar kan? Minta TTD dia di proyek? Jelas-jelas. Ini sengaja targeting Bos Wang. Akan saya laporkan ke direktur utama. Akan saya lihat sampai sejauh mana. Lin Chongguang berani injak kepala saya. Harus kita beri pelajaran. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di sini? Lin Chongguang, jangan senang dulu. Masih ada babak selanjutnya. Yajun, kamu carry saya hari ini. Soal saham saya ya? Sebenarnya saya tidak enak minta lagi. Tapi kondisi restoran kami sedang khusus. Terpaksa saya datang minta bantuan. 8% saham yang kamu pegang, saya harap. Tenang ya Jun, saham saya tidak akan dijual ke siapapun. Saya tahu betapa pentingnya saham ini. Bagus, terima kasih banyak. Sama-sama, kapanpun saya akan dukung kamu. Nanti lalu marah ke saya. Haha, syukur akhirnya lega. Terima kasih banyak. 8% saham ini sangat krusial. Kalau benar Bos Liu tidak jual, kayaknya janji dia beneran. Saya yakin kita bisa lewati krisis ini. Ayah, tak sangka dia langsung setuju. Hei tai saya, sungguh tersentuh.
Pelayan, minta bilnya. Pak, pesanan Anda sudah dibayar. Direktur Liu. Semua tamu sudah pergi, ya pergi. Hello, Wenzi Ikai. Maaf, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu, Direktur. Saya rasa Anda mungkin salah paham. Saya datang ke sini dengan tulus untuk menemui Anda. Tidak akan memakan waktu lama, saya hanya butuh 3 menit. Maaf. Yang Anda minta, 3 menit itu saya tidak bisa berikan. Apa yang Anda inginkan? Saya juga tidak bisa berikan. Sejujurnya, saya sudah berjanji kepada Direktur He. Saham saya tidak akan dijual kepada siapapun. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Liu Xihao adalah cucu Anda, kan? Director. Ada apa dengan Direktur? Xiao Wang, cepat ke rumah sakit. Bertahanlah, bertahanlah. Direktur Liu. Cucu Anda seharusnya adalah seorang pemuda yang sangat berbakat. Universitas yang dia masuki, Carnegie Mellon. Fakultas kedokterannya sangat terkenal di Amerika. Saya juga lulusan universitas itu. Saat itu saya masuk fakultas hukum. Oh ya, beberapa hari lalu polisi menangkap beberapa pemuda di sebuah bar lokal. Mereka sedang mengonsumsi MDMA, yang di Cina biasa disebut pil ekstasi. Di Interamerika, ada cucu Anda, Liu Xihao. Director. Hukuman untuk kejahatan narkoba di Pennsylvania sangatlah keras. Bos Liu, saya tahu putra Anda meninggal karena kecelakaan mobil saat masih muda. Dan Liu Xihao, cucu Anda, adalah satu-satunya harapan Anda. Jadi Anda mengirimnya ke Amerika untuk bersekolah sejak dini. Berharap dia bisa meraih kesuksesan besar di masa depan. Perasaan seperti itu, saya sangat memahaminya. Tapi, saya yakin Anda pasti tidak ingin. Dia karena kebodohan masa muda, sesaat tidak sadar, melakukan kesalahan besar yang bisa menghancurkan masa depannya. Tuan Wenzi Kai, Anda pasti sudah mendengar tentang koneksi dan kekuatannya di Amerika, kan? Sebenarnya kami bisa membantu Liu Xihao tanpa biaya, menyelesaikan masalah ini, sehingga dia bisa melanjutkan studinya di Amerika, tanpa meninggalkan catatan kriminal. Tapi kami ingin meminta Direktur untuk membantu kami. Sesuatu yang bisa Anda lakukan.